Jika seorang wanita benar-benar ingin mengubah hidupnya, maka triknya akan melampaui imajinasi Anda. Pada siang hari, Motoko adalah karyawan musiman bank. Di malam hari dia adalah staf minum anggur sama pelanggan dari klub Ginza. Urusan sosial, menjalin hubungan dengannya semudah membalikkan tangan. Dia dan para orang yang kaya mengobrol dengan gembira. Ciptakan hubungan baik dengan orang yang kaya. Hari berikutnya, melalui perkenalan, dia pergi bermain golf dengan para pelanggan kemarin. Untuk mengambil bola, dia tidak malu menyelam ke danau. Semua hanya untuk dipuji oleh para orang kaya itu. Kemudian, pemilik klub secara pribadi memilih pakaian untuknya. Tetapi seorang wanita dengan ambisi seperti itu memiliki masa kecil yang sangat tragis. Ayahnya, seorang pecandu judi, sudah bunuh diri, meninggalkan hutang besar kepada ibunya. Sejak usia muda, dia harus belajar kehematan. Tapi ibu dia tidak bisa menanggung hutang itu, jadi jatuh sakit dan meninggal. Sisa hutang hanya bisa diserahkan padanya sendiri. Pengalaman sejak kecil telah mengajarinya satu hal, uang adalah segalanya. Jadi meskipun dia hanya bankir musiman biasa, dia juga memiliki kemampuan profesional dan kemampuan observasi yang tajam. Dia tahu orang-orang kaya selalu membuat akun palsu, akun utama untuk melakukan bisnis. Sisanya digunakan untuk menghindari pajak. Dan semua hal ini telah dilihat oleh dia. Pada saat yang sama, dia mencatat semua di buku catatannya. Apakah Anda pikir dia akan melapor ke polisi? Anda sedang memandang rendah dia kalau mikir begitu. Hari itu, manajer bank memanggilnya dan sahabatnya ke kantor. Dia berencana menggunakan alasan akhir kontrak untuk memecat mereka. Tapi kenyataannya dia ingin mereka menjadi orang pengganti. Karena seseorang memposting cerita tentang pelanggan yang membuat keributan di bank. Sangat menjelekkan kehormatan bank. Markas besar telah mengirimkan pemberitahuan pemecatan orang yang bersangkutan. Tetapi direktur untuk melindungi orang itu, mengubah dua pekerja musiman rendahan ini menjadi orang yang harus disalahkan. Motoko menebak kebenaran juga tampaknya telah melihat wajah jahat seseorang yang berkuasa. Jika mereka tidak baik dengannya, jangan salahkan dia karena tidak akan balas dendam. Keesokan harinya, Motoko memberikan alasan untuk menyerahkan pekerjaan. Untuk mengambil kesempatan mengintip daftar akun penghindaran pajak. Lalu gabungkan dengan catatan di buku catatan. Dia mentransfer semua uang hitam itu ke akunnya. Ketika semua orang tidak memperhatikan, dia ambil tas, bersepeda, pergi ke bank lain dan tarik semua uangnya. Total hingga 180 juta yen. Meskipun direktur tahu bahwa dia mencuri uang, dia tidak berani melaporkannya ke polisi. Karena kalau uang dan akun-akun itu pernah bocor, kemudian direktur dan presiden bank harus masuk penjara. Ketika Motoko menginjakan kaki di bank lagi, kacamata hitam dan semua pakaian hitam itu, bersama dengan sikap angkuh yang mengejutkan semua orang. Presiden yang dulu begitu arogan sekarang harus berlutut dan meminta maaf padanya. Motoko dari pekerja musiman rendahan menjadi wanita kaya sekarang. Dia juga membeli klub kelas atas di Ginza, tempat yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya kelas atas, dan menjadi mama termuda di sana. Orang kaya yang dulu dia kenal dulu kini telah menjadi pelanggan pertama di tempat itu. Berkat cara menciptakan hubungan, upaya Motoko tampaknya membuahkan hasil. Tidak hanya bisa menghindari terhadap skema orang jahat. Musuh terbesar dalam hidup seorang wanita pastilah wanita lain. Wanita itu kemungkinan besar adalah teman terbaiknya. Kemungkinan juga adalah rekan Anda. Wanita yang membagikan brosur untuk mencari nafkah ini bernama Namiko. Dia dulunya adalah sahabat dan kolega Motoko. Dua orang biasa pergi keluar untuk makan dan membicarakan berbagai hal. Mempunyai banyak kenangan bersama. Tapi setelah manajer bank memecat mereka berdua, nasib mereka berdua sejak saat itu berubah secara tak terduga. Salah satunya adalah mama dari klub mewah. Satu orang menjadi tenaga penjual. Hari itu, seorang cabul mempermainkan Namiko. Untungnya, Motoko datang tepat waktu. Setelah mengusir orang itu, dia mengundang Namiko ke klubnya. Melihat situasi sulit Namiko, hutang yang tersisa, dia mengundang Namiko ke klubnya untuk bekerja.
Dia awalnya ingin membantu Namiko mendapatkan penghasilan, tetapi dia tak terduga bahwa dia sedang membawa pulang serigala. Tidak lama kemudian, Namiko sudah bisa dapat banyak uang. Dia sangat disukai direktur klinik kecantikan. Bisa minum anggur premium. Masuk dan keluar dari restoran bintang 5 seperti pergi ke pasar. Dia menikmati kehidupan yang kaya secara bertahap, kehilangan dirinya sendiri. Dia mulai menggoda pria. Mulai mencuri suami orang lain. Dia memikat direktur yang sudah menikah untuk membeli apartemen. Beli mobil mewah untuk diri sendiri. Dia bahkan meminta direktur untuk membantunya membuka klub yang lebih besar dari milik Motoko. Lebih keterlaluan daripada tempat yang dia rencanakan untuk dibuka tepat di sebelah klub Motoko. Jelas ingin bersaing dengan bisnis Motoko. Tapi sebagai mama termuda di Ginza, Motoko tidak kurang trik balas dendam. Namiko mungkin tidak bayangin. Kepala klinik kecantikan itu memiliki rekening bank yang digunakan untuk menghindari pajak yang telah dicatat Motoko di buku hitam itu sejak lama. Apakah Anda mikir Motoko akan menggunakannya untuk mengancam kepala klinik agar tidak membuka klub untuk Namiko? Anda sedang memandang rendah dia lagi. Pertama, dia menemukan istri direktur. Ceritakan semua tentang kepala klinik yang membelikan rumah dan mobil untuk Namiko. Dan kemudian memberikan alamat rumah Namiko padanya. Setelah itu, dia marah dan pergi ke rumah orang ketiga itu. Namiko mengutuk dia sebagai wanita tua dan jelek. Dia mengutuknya sebagai sucubus. Istri resmi datang untuk memukuli nyonyanya yang tidak bisa dihindari. Dan solusinya adalah suami yang sedang selingkuh akan muncul. Tapi tak terduga. Kamu tenang aja. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Hubungan antara istrinya dan kepala klinik telah putus. Dan suasana hati istrinya yang tertekan adalah apa yang ingin dilihat Motoko. Karena dia tidak hanya ingin istrinya tahu bahwa betapa pengkhianatan suaminya ketika dia sudah dirawat selama 30 tahun. Tetapi juga ingin memintanya untuk mencuri buku penghindaran pajak. Setelah semuanya siap, Motoko secara pribadi membuat janji dengan kepala klinik. Kepala klinik sangat senang sehingga dia mengira gadis cantik ini tiba-tiba jatuh ke tangannya. Tidak menyangka Motoko menjadi orang yang berspesialisasi dalam berurusan dengan pria suka selingkuh seperti dia. Jika dia suka menggoda seperti itu, maka biarkan dia membayar. Dengan bukti bahwa dia menghindari pajak, Motoko mengancamnya tidak hanya untuk tidak membantu Namiko membuka klub, tetapi juga harus memberikan 50 juta yen kepada dia dalam waktu 3 hari. Dia jatuh ke dalam perangkap, berdiri tertegun dan mengajukan pertanyaan padanya. Kamu benar-benar orang macam apa itu? Aku hanya seorang wanita dari Ginza. Motoko sudah bisa balas dendam yang sempurna. Tapi bagaimana bisa wanita yang pernah disebut sahabatnya itu rela menyerah? Ini adalah pertarungan antara istri dan orang ketiga. Endingnya tidak mengejutkan. Orang ketiga itu pura-pura orang yang memilukan. Istri secara resi dipukuli oleh suaminya untuk melindungi orang ketiga. Tapi semuanya tidak sesederhana seperti kelihatannya. Orang ketiga Namiko. Dia masuk kelas atas, mengenal suami orang yang lain. Sering dikunjungi, kepala klinik sudah membeli rumah. Belikan dia mobil. Bahkan membuka klub untuknya. Tapi dia benar-benar serakah. Dia bermaksud menggunakan klub ini untuk menghancurkan bisnis dermawannya. Itu Motoko yang juga membuka klub. Jadi Motoko merencanakan trik dan meminta istri kepala klinik untuk mencuri buku catatan penggelapan pajaknya. Lalu gunakan itu untuk mengancamnya. Akibatnya, orang ketiga seperti Namiko tidak hanya kehilangan klub, tetapi juga kehilangan tambang emas yang dia sedang gali. Karena Motoko mengambil kesempatan itu untuk memeras sutradara 50 juta yen. Dia bahkan tidak punya energi untuk peduli pada seseorang seperti Namiko yang hanya menggunakannya untuk menghibur. Tapi Namiko juga tak sederhana, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dari tatapannya yang ganas, kita bisa melihat itu. Benar saja, dia segera menemukan jalan. Dia pergi menemui direktur yang memecatnya dari bank. Dia berencana menggunakan trik kecantikan untuk mendapatkan berita tentang fakta bahwa Motoko berhenti dari pekerjaannya di masa lalu.
Karena pada saat itu, ketika Motoko pergi dengan tergesa-gesa. Apalagi setelah berhenti dari pekerjaannya, Motoko membuka klub kelas atas. Bagaimana seorang Motoko yang tidak bergantung pada laki-laki memiliki begitu banyak uang? Pasti berhubungan dengan Bang. Tapi dia tidak terduga bahwa rahasia antara Motoko dan Bang adalah masalah kesepakatan bersama. Bagaimana direktur bisa memberitahunya? Tapi karena Motoko sudah ambil 180 juta yen sendiri, menyebabkan direktur dipecat. Berkat pengungkapan Namiko, dia segera pergi ke Motoko untuk menanyakannya. Dia sangat marah sekarang, dia langsung meminta 1 juta yen setelah dia tiba. Tapi bagaimana bisa Motoko setuju dengannya? Dia dihina oleh seorang wanita. Wanita itu pernah adalah bawahannya. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Jadi dia sekali lagi pergi ke klub Motoko. Lalu langsung menuangkan alkohol ke Moto. Dia dipaksa oleh kesombongannya sampai menghancurkan vas itu dengan gila. Lebih gila dari itu, dia menggunakan dasinya untuk mencekiknya dengan paksa. Tapi sekarang, dia sendiri dicekik oleh orang lain. Jadi anggota Kongres yang selalu memiliki perasaan terhadap Motoko. Melihat anggota Kongres akan melapor ke polisi, direktur melarikan diri. Motoko juga buru-buru menghentikan anggota Kongres. Karena dia juga seperti direktur. Adalah ilegal bagi direktur ketika dia membantu pelanggan memalsukan akun untuk menghindari pajak. Dan dia sudah mencuri uang penghindaran pajak itu. Itu juga ilegal. Uang itulah yang membantunya menjadi mama dari klub kelas atas hari ini. Tapi ambisinya tidak berhenti di situ. Seorang kenalan memberitahunya bahwa klub mewah di gedung Ginza akan dijual seharga 300 juta yen. Memiliki klub itu juga berarti mendapatkan hubungan tingkat yang lebih tinggi. Di mana hubungan adalah peluang menghasilkan uang tanpa akhir. Untuk orang seperti Motoko yang hanya menginginkan uang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Hanya saja bagaimana dia bisa menghasilkan 300 juta yen. Kali ini, dia menetapkan tujuan mengambil